Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang maha suci. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan Karim, pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada sahabat, yang mana cerita ini masyhur adanya. Dulu ada 3 pemuda yang mana mempunyai kekurangan baik fisik maupun materi. Ketiga-tiganya ini dalam keadaan cacat. Yang satu kulitnya melepuh, yang satu lagi kepalanya tidak memiliki rambut, bahkan tumbuh koreng-koreng di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu matanya dalam keadaan buta. Selalu senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami kekayaan, berikan kami kesembuhan, berikan kami fisik yang bagus, kata ketiga pemuda tadi. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk mengabulkan doa ketiga pemuda ini. Allah kabulkan lewat malaikat. Malaikat datang kepada ketiga pemuda ini, wahai pemuda, apa yang kau inginkan? Aku ingin sembuh dari penyakit kulitku. Lalu dengan izin Allah, malaikat mengusap tangannya, sembuhlah penyakit itu. Lalu apa yang kau inginkan, wahai fulan? Aku, sekiranya aku bisa kaya, aku ingin beternak. Lalu Allah dengan izinnya menyuruh malaikat memberikan unta yang sedang ke dalam keadaan hamil. Datang kepada pemuda yang kedua, sama permintaannya, aku ingin sembuh dari penyakit kepala ini. Seperti orang-orang yang banyak, orang-orang yang lain. Diberikan rambut, diberikan kondisi fisik yang luar biasa. Allah kabulkan permintaannya. Lalu Allah berikan lewat malaikat itu sapi yang sedang mengandung. Beternaklah mereka. Datang kembali kepada pemuda yang ketiga. Apa yang kau inginkan? Wallahi, kata pemuda ini, aku ingin mataku bisa melihat seperti orang-orang yang lainnya. Lalu Allah kabulkan. Allah berikan kambing kepada pemuda yang ketiga ini dalam keadaan mengandung kambing tersebut. Singkat cerita hadirin pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketiganya dalam keadaan kaya raya, luar biasa, hartanya berlimpah, kondisinya fisiknya sehat luar biasa. Allah uji kembali lewat malaikat yang sama, akan tetapi berpenampilan yang dalam keadaan orang yang miskin. Datang malaikat kepada pemuda yang pertama, wallahi fulan, aku ingin minta ontamu satu saja dari sekian ribu ontamu. Kata malaikat, aku ini musafir, kurang ongkos, kehabisan biaya untuk perjalanan. Mohon maaf, kata si pemuda, aku tidak bisa memberikan satu pun dari ontaku, karena aku pun banyak tanggungan, banyak biaya yang harus aku tanggung, kata pemuda itu. Lalu yang kedua pun seperti itu. Datang kepada pemuda yang ketiga, malaikat ini. Apa kata pemuda tadi? Silahkan ambil kambing yang mau kau ambil, yang mau kau minta, silahkan saja. Mau berapapun kau ambil, kau minta berapa ambil untuk ongkos untuk meneruskan perjalananmu. Kata pemuda yang ketiga yang diberikan kambing yang sedang mengandung itu, beranak pinak banyak sekali. Sesungguhnya aku dulu pun miskin, kata pemuda yang ketiga, dan kondisi fisikku aku dalam keadaan buta. Maka silahkan. Lalu malaikat berkata, amsik malaka, wahai pemuda, pegang hartamu itu. Ambil hartamu itu, sesungguhnya aku datang ini untuk mengujimu. Allah utus aku untuk mengujimu. Fa inni ubtulitum faqad radiyallahu anka. Maka Allah sudah ridha atas harta yang diberikan oleh Allah, sehat fisik yang diberikan oleh Allah. Wasakhitu ala sahibaika, dan Allah tidak ridha, murka kepada 2 temanmu yang tadi. Hadirin pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil kesimpulan hikmah dari cerita ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betapa banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang ini bersifat sombong, seolah-olah apa yang didapatkannya pada saat ini
atas hasil kerjanya, atas jerih payahnya. Padahal kalau Allah tidak ridhoi, semuanya itu tidak akan terjadi. Lalu yang kedua, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah, yang mengucapkan syukur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang yang senantiasa mengucap syukur, akan tetapi tidak bisa menilai nilai esensi daripada rasa syukur itu sendiri. Hadirin pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sesungguhnya adalah ujian, dan ujian itu hanya dua saja. Ujian ketika kita memiliki apa-apa, memiliki segalanya, dan ujian ketika kita tidak memiliki segalanya. Maka hadirin pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah, bersabar ketika perih, bersyukur ketika lebih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.